Football Universe. Kiper legendaris Brazil ini adalah kiper yang sangat murah hati terhadap kaum miskin. Dia adalah kiper non-Italia pertama yang merumput di Serie A. Namanya adalah Claudio Taffarel. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Ekspresi ini mungkin adalah salah satu yang paling ikonik di Piala Dunia. Waktu itu di Piala Dunia 1994, Italia berhadapan dengan Brazil. Kedua tim bermain imbang sehingga penentuan pemenang harus dilakukan dengan adu penalti. Taffarel menjaga gawang Brazil, sementara itu Pagliuca menjaga gawang Italia. Di Serie A Lega Calcio, Pagliuca adalah kiper kenamaan yang berasal dari klub besar Sampdoria. Sementara Taffarel hanyalah kiper kedua Parma yang kemudian pindah ke Reggiana. Cuaca terik tak menghalangi kedua kiper untuk konsentrasi penuh terhadap para penendang yang akan datang. Italia menurunkan kapten legendaris mereka, Franco Baresi, sebagai penendang pertama. Saat Baresi datang, Taffarel tampak grogi karena di Liga Italia, Baresi dan AC Milan sering membobol gawang Taffarel. Tetapi Taffarel tetap mencoba menenangkan diri. Dan ternyata tendangan keras Baresi yang sudah salah diantisipasi Taffarel hanya membentur mistar atas gawang dan bola pun keluar. Momentum ini langsung menaikkan kepercayaan diri Brazil dan juga Claudio Taffarel. Tetapi terlalu cepat untuk bersukaria karena penendang pertama Brazil, Marcio Santos, yang coba mengarahkan bola ke kanan gawang Italia, mampu ditepis dengan sempurna oleh Pagliuca. Skor sementara masih 0-0. Penendang kedua dan ketiga Italia, Demetrio Albertini dan Evani, mampu mencetak gol. Hal yang sama juga dilakukan Romario dan Branco untuk Brazil. Kedudukan kini menjadi 2-2. Penendang keempat Italia, Daniel Massaro, kemudian menempatkan bola ke sisi kiri gawang Brazil. Taffarel yang bisa menebak arah tendangan Massaro kemudian melakukan tepisan gemilang, sehingga Italia gagal mencetak gol. Sementara itu, kapten Brazil, Carlos Dunga, sukses mencetak gol sebagai penendang keempat. Kedudukan kini 2-3. Penendang kelima Italia adalah sang superstar waktu itu, seorang pemain termahal dunia serta ikon kebanggaan Italia, Roberto Baggio. Jika tendangan Baggio tidak gol, maka Brazil dipastikan juara. Taffarel menatap Baggio dengan tajam dan benar. Akhirnya tendangan Baggio melambung tinggi di atas gawang Taffarel, sehingga Brazil akhirnya keluar sebagai juara dunia. Nama Taffarel di ajang 4 tahunan yang berlangsung di Amerika Serikat tersebut langsung menjadi sorotan semua pihak. Keputusan pelatih Carlos Alberto Pereira memanggil Taffarel terbukti tak keliru. Padahal awalnya keputusan pelatih Brazil ini memanggil Taffarel sebagai kiper utama dipertanyakan banyak pihak karena Taffarel hanyalah kiper kedua Parma. Sebelum menjadi pahlawan di final Piala Dunia 1994, di babak fase grup, Taffarel sukses mengawal gawang Brazil dengan hanya kebobolan 1 gol. Di fase knockout, Taffarel tak kalah baik. Dia hanya kebobolan 2 gol saja. Artinya aksi di babak adu penalti pada laga final bukanlah keberuntungan semata. Usai pertandingan, Taffarel tak besar kepala. Menurutnya, keberhasilan Brazil tidak hanya karena dirinya semata. Ia mengaku hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang kiper. Saya tidak pernah merasa bahwa saya adalah pahlawan. Saya tidak punya pikiran apa-apa saat itu. Saya hanya mencoba menghentikan setiap bola yang mengarah ke gawang saya. Saya hanya merasa bahwa ketika saya bisa menghentikan tendangan lawan, saya akan senang. Karena itulah pekerjaan saya, ujar Taffarel. Claudio Andre Mergen Taffarel adalah pemain kelahiran 8 Mei 1966.
di Santa Rosa, Brazil. Sewaktu kecil, Tafarel terlebih dahulu suka bermain bola voli. Baru pada umur 11 tahun, dirinya suka dan fokus untuk berkarir sebagai seorang kiper di lapangan hijau. Saya berasal dari keluarga petani. Sebagai anak laki-laki, saya tergila-gila dengan bola voli yang sangat populer di Santa Rosa. Semua teman, saudara saya bermain bola voli, ucap Tafarel. Saya cukup bagus bermain voli saat itu, tetapi ketika berumur 11 tahun, saya mulai suka dan serius bermain sepak bola. Tiap akhir pekan, kami selalu mengadakan kompetisi. Kemudian saya bergabung ke klub Criciúmal, tapi saya saat itu bermain sebagai seorang gelandang dan striker, kenang Tafarel. Penampilan Tafarel di kompetisi sepak bola di kampung halamannya itu memikat wali kota Criciúmal untuk membawanya melakukan tes di Porto Alegre. Saat itu Porto Alegre bertanding melawan Internacional, klub pertama di karir profesional Tafarel. Saat itu mereka memang tengah mencari bakat muda. Saya mungkin salah satunya yang menarik perhatian mereka. Sayangnya selama menjadi pemain sepak bola, Tafarel mengakui bahwa sang ayah tak pernah merestui dirinya. Tafarel menyebut bahwa ayahnya tidak pernah percaya bahwa sepak bola bisa dijadikan pekerjaan di masa depan. Dia tidak pernah percaya pada sepak bola. Untungnya, ibu saya selalu mendukung dan meyakinkan bahwa saya bisa. Saya benar-benar berhutang pada ibu saya, kata Tafarel. Klub pertama Tafarel adalah Internacional, yang dia perkuat selama 5 musim dan mampu tampil dalam 50 kali pertandingan mereka. Setelah menunjukkan penampilan menarik di Internacional, AC Parma akhirnya merekrut Tafarel pada tahun 1990. Waktu itu Parma adalah kesebelasan yang baru pertama kali promosi ke Serie A. Pemilik pabrik susu Parmalat, Callisto Tansi, yang merupakan sponsor utama Parma, ingin membuat sebuah iklan komersial yang menampilkan kiper non-Italia yang bermain di Serie A, sehingga direkrutlah Tafarel. Kiper ini kemudian menjadi kiper non-Italia pertama yang merumput di Serie A. Di Parma, Tafarel tampil bergantian dengan kiper-kiper terdahulu Parma. Akan tetapi, regulasi di musim keduanya bersama Parma membuat Tafarel lebih banyak menghuni bangku cadangan. Pemain asing hanya boleh diturunkan maksimal 3 orang di setiap pertandingan, sehingga Tafarel harus mengalah dari nama-nama seperti Faustino Asprilla, Thomas Brolin, dan George Grun. Posisi kiper kemudian lebih banyak dipercayakan kepada Marco Balota dan Luca Bucci, yang adalah orang Italia asli. Selama berseragam Parma, Tafarel tampil di 74 kali pertandingan. Pada tahun 1993, Tafarel kemudian menandatangani kontrak bersama Reggiana Calcio guna mendapatkan posisi sebagai kiper utama. Di klub ini Tafarel tampil menggila dan diturunkan hampir di semua pertandingan mereka. Karena penampilan gemilang ini, maka dia pun dipilih menjadi kiper utama tim nasional Brazil di Piala Dunia 1994 Amerika, yang berakhir dengan menjadi juara dunia. Setelah Piala Dunia 1994, Tafarel kembali ke Brazil dan bergabung ke Atlético Mineiro. Pada Piala Dunia 1998, Tafarel tak alami momen manis seperti di Amerika Serikat. Melawan tuan rumah Prancis di partai final, Tafarel harus memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 3 kali. Setelah Piala Dunia 1998 selesai dan Brazil hanya jadi runner-up, Tafarel melanjutkan karir di Eropa dan bergabung ke raksasa Turki Galatasaray. Di Galatasaray, Tafarel sempat memberikan gelar Piala UEFA 1999-2000. 3 tahun setelahnya, dia memutuskan untuk gantung sepatu di klub pertamanya di Eropa, yaitu AC Parma. Selain piawai di bawah Mister Gawang, salah satu hal yang menjadikan Tafarel begitu spesial sebagai seorang legenda
adalah kepeduliannya kepada kaum papa. Claudio Taffarel dikenal sebagai bapak asuh untuk 17 anak terlantar di Brazil. Taffarel mengakui bahwa masa kecilnya yang serba sulit mendorong dirinya untuk berbagi kepada anak-anak tak mampu. Itu dimulai ketika saya bermain untuk Parma. Saya berhubungan dengan sejumlah anak Brazil yang sangat miskin. Ketika saya pergi ke utara Brazil, mereka memperlihatkan ada 8 anak yang siap untuk diadopsi. Jadi saya adopsi mereka semuanya, ucapnya. Taffarel sendiri memiliki 2 anak kandung, dan menurutnya ia bisa menikmati ini semua karena melakukannya dengan hati. Saya menikmati menjadi seorang ayah dan hidup bersama 2 anak kandung saya, Claudio dan Catherine. Istri saya, Andrea, adalah seorang jurnalis, kata Taffarel. Claudio Taffarel akan selalu dikenang sebagai salah satu kiper legendaris Brazil yang selalu tenang di bawah mister gawang dan memiliki hati yang suka menolong sesama.